Baiklah pemirsa, masih di Sebaiknya Anda Tahu dan masih bersama Raisa, juga bersama 3 narasumber kita di sini. Dan mengenai pertanyaan yang tadi Pak ya, bagaimana menurut pendapat Bapak yang aktivis kemudian dia dapat menjadi anggota legislatif dan dikatakan lupa dan tidak konsisten lagi, itu bagaimana menurut pendapat Bapak sendiri? Pandangan kita bahwa yang menjadi anggota legislatif, calon yang menjadi legislatif dari kalangan aktivis, pada prinsipnya tidak ada yang lupa. Bagi para aktivis itu bahwa menjadi anggota DPR itu bukan mengejar status. Jadi kejaran bahwa dia menjadi anggota DPR itu adalah salah satu jalan untuk merebut kekuasaan. Kekuasaan yang kita rebut untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya daerah yang diwakilinya. Itu yang bagi kawan-kawan aktivis. Jadi sebenarnya kata lupa itu tidak ada di aktivis. Aktivis itu dia berjuang artinya dia setelah menjadi anggota DPR itu dia punya visi dan misi. Persoalannya apa? Kenapa secara kelembagaan kinerja legislatif itu tidak baik? Memang persoalannya anggota legislatif yang latar belakang jadi aktivis itu sangat minim. Apa yang disebutkan oleh Bung Mirwan tadi, 0,0%. Nah, ini jadi cambuk kita. Karena apa? Demokrasi hari ini yang menyebabkan seluruh rakyat yang memenuhi syarat itu ikut terjun dalam pesta demokrasi. Ini yang jadi problem kita hari ini. Nah, siapa yang jadi di sana? Banyak yang katakanlah sumber daya manusianya tidak cukup secara perjuangannya untuk menduduki di legislatif. Ya secara kelembagaan ya, artinya kelembagaan sumber dayanya tidak cukup. Saya contohkan, anak SMA itu ya kalau suruh buat proposal penelitian dipastikan tidak bisa. Sudah dipastikan tidak bisa. Anak SMA itu suruh meneliti tentang ekonomi pasti tidak bisa. Pastinya dia punya jenjang pendidikan. Inilah problem kita. Kenapa DPR itu masih SMA ke atas? Saya secara aktivis, saya pengennya siapa yang ingin duduk di DPR itu minimal sarjana S1. Itu yang jadi pokok hari ini. Kenapa kita kalah dengan saudara-saudara kita yang di luar negeri? Sangat kalah kita di tingkat sumber daya manusia ini. Bayangkan teman-teman yang menjadi anggota DPR itu dalam bahasa Indonesianya pun masih belepotan. Apalagi kita ingin bahasa Inggris. Nah, ini jadi problem kita. Nah, makanya teman-teman yang duduk sebagai anggota legislatif yang kalangan aktivis itu tidak ada yang lupa. Dan saya yakinkan siapa yang duduk jadi anggota legislatif itu dia bertahan sampai hari ini. Malah ada yang 2 periode, 3 periode. Walaupun dia off, itu dia memang dia tidak mencalonkan diri lagi. Tapi teman-teman yang tidak berlatar belakang aktivis itu hanya dengan 1 periode. Besoknya lagi dia tidak kelihatan lagi, tenggelam. Tapi teman-teman aktivis yang tidak jadi anggota DPR dia tetap terus berkarya dengan profesinya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Nah, inilah kelebihan kalau kita yang berlatar belakang aktivis. Nah, ini harapannya masyarakat harus memahami calon-calon yang ingin diusung oleh masyarakat. Karena jangan sampai muncul bahasa lupa nanti. Bahasa lupa itu kenapa? Ya masyarakat hari ini yang duduk itu ya lupa karena kosnya terlalu tinggi dan kerjaannya nggak ada. Terkenal kan kalau dulu sebutan kan D3, ini sebutan orang ya. Ini analogi ya, D3 itu kan duduk diam duit. Nah, harapannya siapapun yang menjadi anggota DPR itu dia harus ngerti semuanya lah ya, nggak seperti kalangan aktivis, tapi setidak-tidaknya siapa yang duduk di anggota DPR itu dia memahami. Kelebihannya hanya kalangan aktivis itu dia sudah punya modal awal, dia memahami sebelum masuk pintu. Artinya apa? Kalau kita masuk gedung DPR kan kita tahu tuh mana jalan, mana WC, mana tempat mandi, itu harus tahu dulu. Nah, bagi kawan-kawan yang bukan kalangan aktivis mungkin bingung itu
dia memasuki sebagai anggota DPR. Itu saya. Oke, terima kasih kepada Bapak Bahet Edi. Nah, kemudian mengenai pemilihan calon legislatif nih Pak ya, terutama kalangan yang sekarang ini susahnya itu mengumpulkan suara dari pemilih milenial nih Pak. Anak-anak muda zaman sekarang kan lebih dengan kemajuan teknologi nih kan, dia tidak memperhatikan pemerintah yang akan nantinya akan terpilih seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak Fadil terlebih dahulu? Iya. Kalangan milenial memang bisa dikategorikan merupakan ada bagian pemilih pemula. Yeah. Pemilih pemula ini memang harus dilakukan sosialisasi yang baik. Saya pikir teman-teman aktivis itu akan melihat potensi itu gitu. Dan ini merupakan peluang. Yang kedua, batasan milenial yang diambil. Kalau dalam seminar kami yang pernah kami laksanakan di Unmura kemarin, bahwa milenial itu batasnya pemilih pemula. Tapi dari yang terjadi perkembangannya, milenial itu umur 30 tahun. Jadi sama aja kan batasan pemuda. Dan kalau dilihat dari pemilih milenial pada saat itu dari batasan usia sampai 30 tahun, Lubuk Linggau cukup tinggi, hampir 40% itu milenial. Kategorinya milenial. Nah, milenial ini saya yakin hampir 95% punya alat komunikasi yang sedang in saat ini Android gitu. Dan ini modal berkampanye bagi teman-teman aktivis yang katanya tadi Mas Bahet kos politiknya masih mengap-megap, istilahnya sangat terbatas. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkomunikasi di Facebook, mungkin Twitter maupun Instagram dan lain-lain. Supaya ketika terjadi komunikasi itu akan membangun satu keputusan bagi mereka untuk menjatuhkan pilihan politik. Dan ini berbiaya sangat murah. Dan saya yakin teman-teman kalangan milenial sebenarnya ada dua kelompok yang sangat besar sekali. Pertama, mereka cenderung apatis, dia nggak mau terlibat politik dan segala macam, selalu menghindar. Ada kelompok yang memang pikirannya rasional gitu. Nah, yang ini yang harus digarap betul-betul, yang apatis ini disadarkan supaya menggunakan hak pilihnya, jangan golput. Yang dari sisi teman-teman rasional ini diyakinkan untuk memilih bahwa ini perjuangan loh. Ini kita ini harus merubah wajah legislatif DPR kita ke arah yang jauh lebih baik ke depan untuk perjuangan ataupun kesejahteraan masyarakat. Saya pikir milenial akan membantu perubahan yang sangat signifikan untuk wajah demokrasi kita. Dan ini peluangnya ada di teman-teman yang berlatar belakang aktivis dari para caleg itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Fadil. Dan kemudian Bapak Mirwan Batubara, selaku Ketua Umum Pemuda ya Pak ya, Pemuda Mandala Trikora. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya sebenarnya hal inilah yang luput gitu. Luput dari perhatian caleg yang berasal dari aktivis. Kenapa? Karena ini tidak menjadi perhatian mereka. Nah, oke, kalau 2009, 2014 mereka tidak begitu ini peduli gitu loh dengan yang namanya pemilu ini. Tetapi untuk tahun ini dan itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena setiap pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara itu tidak bisa lagi diwakili. Kalau dulu satu keluarga maupun anaknya yang masih remaja yang sudah dewasa, yang pas umurnya 17 tahun, mereka tidak ikut memilih, orang tuanya semua yang memilih. Tetapi untuk tahun ini tidak bisa lagi diwakilkan itu. Dan inilah sebenarnya seharusnya menjadi bidian
bagi caleg dari kalangan aktivis. Kenapa? Aktivis itu sebenarnya dia sudah punya, kalau bahasa saya itu dia sudah punya kapasitas, tapi dia terkendala dengan isi tas. Padahal kalau memang dia terjun ke masyarakat, tidak seluruhnya masyarakat itu mau duit, tidak. Tetapi aktivis tidak melihat itu seperti itu. Maka untuk ke depan saya berharap bagi aktivis-aktivis yang ikut di dalam pertarungan tahun ini harus berjuang keras, turun ke bawah, komunikasikan apa yang menjadi visi dan misinya, keinginannya, dan pastikan kepada masyarakat bahwa saya di DPR itu bukan tuan Bapak, tapi saya adalah budak Bapak untuk mengurus segala kebutuhan Bapak, yaitu kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Sekian. Oke, terima kasih kepada Bapak Mirwan Batubara. Dan yang terakhir ini tanggapan dari Bapak Bahet Edi Kuswoyo selaku merupakan caleg ya Pak ya, yang melatar belakangkan aktivis. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, kalau hari ini kita melihat para calon milenial, jadi pada posisinya pada hari ini kita sangat optimis bahwa teman-teman itu sebagai pemilih-pemilih yang cerdas. Pemilih-pemilih yang cerdas yang sudah mengetahui calon-calon yang akan mereka usung. Nah, ini kita sebagai dari calon dari perwakilan lah, atau dari berlatar belakang dari aktivis lah. Nah, ini bagaimana kita ingin menjelaskan tentang kapasitas kita ini. Salah satu syarat adalah tadi kata Pak Fadil tadi, kita coba menemui mereka. Coba mereka menjelaskan satu persatu tentang demokrasi ini. Karena penting para pemilih ini menentukan nasib bangsanya sendiri, nasib daerahnya sendiri. Nah, inilah pemilih-pemilih yang yang baru ini, permula ini, ini penting bagi mereka menentukan nasibnya. Kata Bung Mirwan tadi, kita sebagai calon anggota legislatif ini, insya Allah nanti kita misalnya diberi amanah untuk duduk, kita ini pelayan bagi mereka semua. Nah, inilah yang melatar belakangi kita, bagaimana kita melayani para pemilih-pemilih kita ini. Nah, pada kesempatan ini kita berharap kepada seluruh masyarakat, pilihlah calon-calon ini yang benar-benar layak sebagai utusan Rasul. Sebenarnya secara agama dia Rasul, bahasanya utusan rakyat, utusan masyarakat. Nah, siapa yang diutus pasti yang memang bisa menjalankan utusan itu, menjalankan amanah itu. Ya, kalau tidak bisa menjalankan amanah, tidak bisa menjalankan utusannya, nah ini jangan dipilih harapannya. Ini pesan kita sebagai calon yang latar belakang sebagai aktivis. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Bahet selaku calon legislatif ya Pak ya. Dan terakhir nih Pak, himbauan untuk para pemilih, ini kan lagi marak-maraknya pemilu Pak ya, supaya mereka bijaksana untuk memilih nih Pak, terlebih lagi terutama untuk Bapak Fadil terlebih dahulu. Oh ya, bagi para pemilih, sekarang pemilu tahun 2019 merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya menuju era global. Oleh karena itu, tentukan pilihannya, jangan golput, dan harapan bangsa ada di pilihan saudara. Oke, terima kasih kepada Bapak Mirwan Batubara. Dari saya cuman sedikit, demokrasi ini adalah revolusi satu suara. Bagi masyarakat harus menggunakan hak suaranya, karena
satu suara akan melahirkan sebuah perubahan. Mungkin itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Mirwan Batubara dan Bapak Edi. Saya berharap ya, seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Musirawas ya, itu memilih yang dengan latar belakang secara rasionalitas. Ini yang harapannya. Jadi jangan sekali-sekali memilih orang yang tidak sekali punya kapasitas. Oke, terima kasih kepada Bapak Bahet Edi. Dan pemirsa Selampa di TV, itu tadi bahasan kita mengenai peluang caleg aktivis meraih kursi DPRD yang dibahas oleh 3 narasumber tadi. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Fadilah selaku Dewan Fakultas Ilmu Politik Universitas. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan kemudian kepada Bapak Mirwan Batubara selaku Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora ya Pak ya, terima kasih atas waktunya juga. Dan juga Bapak Bahet Edi Kuswoyo yang selaku caleg yang melatar belakangkan aktivis ya Pak ya, semoga sukses. Baiklah pemirsa Selampari TV, tetap saksikan program Sebaiknya Anda Tahu di jam yang sama hanya di Selampari TV Punyi Kitegale. Saya pamit undur diri.